Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf agak tertunda 30 menit karena saya harus ganti laptop. Laptop saya yang kemarin layarnya pecah. Diketok sama anak saya, ya udahlah. Salah saya sendiri sih, naruh laptop sembarangan. Oke, tugas 3 ya sudah terlampaui. Alhamdulillah. Mahasiswa saya 2 kelas, masing-masing ada 15, jadi ada 30. Ada 30. Semua yang mengumpulkan sudah saya ACC ya. Jadi bisa lanjut ke tugas keempat. So, hari ini sebenarnya nggak banyak sih yang bisa disampaikan karena memang sudah mostly semuanya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan, sudah baik semuanya, meskipun ya kalau kita minta sempurna ya jauh dari sempurna, nggak masalah lah. Ini kan baru awal teman-teman belajar S1 akuntansi, jadi penulisannya masih seperti yang ada sekarang, masih bisa diterima gitu. Nah, nanti ke depannya kalau teman-teman masih mau lanjut untuk S2, ya semoga ya, terus lanjut S3, jadi insya Allah nanti belajar lagi di lain kesempatan, insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Overall semua sudah saya admit, sudah saya ACC untuk lanjut ke bab untuk lanjut ke tugas keempat. Tapi mungkin saya sampaikan ada 2 mahasiswa ya yang belum mengumpulkan. Semoga sih ada di sini. Ada Aprilia Chandra Purwantika belum mengumpulkan, sama Samuel Fernando Damanik. Ada nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada juga. Ya nggak apa-apa deh, nanti kita cari di grup, mungkin berhalangan untuk hadir hari ini. So, kita ngomongin tugas keempat. Apa yang harus dilakukan sebenarnya udah dari sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi, di tugas keempat adalah tugas terakhir untuk mata kuliah Karil ini. Alhamdulillah banget, saya senang banget 28 dari 30 mengumpulkan. Biasanya tuh yang kececer satu kelas itu biasa 4 atau 5 gitu, lumayan banyak. Tapi ini satu kelas cuma 1, dan kelas masing-masing satu-satu. Saya senang banget. Next yang harus diwaspadai adalah plagiasi. Ya, kembali lagi saya omongin plagiasi, di mana selanjutnya teman-teman akan dihadapkan pada batas 3 kali tes plagiasi. Jadi ada 3 kali pengecekan plagiasi, batasnya di situ. Ya, karena batasnya sangat terbatas. Jadi terbatas sekali gitu ya. Yang bisa saya sarankan, ya udah berulang kali saya bilang, yang saya sarankan adalah cek dulu di luar sebelum teman-teman submit tugasnya di tugas keempat. Ya, jadi yang bisa saya sarankan itu. Jadi cek dulu tugasnya di luar. Sekali lagi saya ulangi ya. Di di tugas keempat, teman-teman akan dihadapkan pada cek plagiasi dulu, baru setelah itu ACC untuk pengumpulan. Gitu ya. Nah, cek plagiasi dibatasi hanya 3 kali di e-learning. Oke, bentar, masih banyak yang masuk. Oke, jadi di tugas keempat, batas cek plagiasinya adalah 3 kali.
Nah, bagi teman-teman yang sebenarnya nih kalau mau gambling monggo silakan, tinggal masukin aja ke pertemuan ke-11 nanti ya, masih minggu depan mungkin ya. Pertemuan ke-11 di situ nanti akan diminta tugas keempat. Kalau teman-teman mau gambling silakan langsung dimasukin aja ke tugas keempat. Tapi hati-hati. Kalau nanti di atas 30%, teman-teman baiknya cek lagi di luar dulu aja deh. Jangan menghabiskan kesempatan 3 kali itu di dalam e-learning. Soalnya setelah 3 kali mengumpulkan, mencoba untuk cek plagiasi di dalam e-learning, nanti teman-teman keblokir. Gitu, teman-teman keblokir dan tidak bisa input di tugas selanjutnya. Bukan di tugas selanjutnya, di tugas 4 akhirnya tidak bisa input lagi. Jadi batas maksimalnya hanya 3 kali. Gitu ya, jadi diperhatikan sekali itu. Ya, jadi silakan pakai Turnitin di luar dulu aja. Jadi saran saya kayak gitu, pakai Turnitin di luar dulu aja. Dan itu pun nggak mahal, 10.000, 15.000, nggak nyampe 20 lah. Kebanyakan kayak gitu. Bahkan yang murah-murah 3 ribuan kayaknya saya pernah lihat ada juga di Shopee. Dipakai aja ya fasilitas itu, teman-teman silakan dicek dulu di luar pakai Turnitin. Kalau sudah di bawah 30%, monggo nanti di-upload di tugas ke-4. Gitu. Itu. Nah, nanti setelah upload di tugas ke-4, baru nanti saya akan kita web lagi. Soalnya ada lagi yang perlu dibahas setelah tugas ke-4. Ada yang namanya surat pernyataan bebas plagiasi ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi nanti ada surat pernyataan, dan biasanya yang ketinggalan itu ngerasa sudah menyelesaikan tugas keempat, selanjutnya lupa. Padahal masih ada masih ada satu, bukan tugas ya, tas lah kalau saya bilang, masih ada satu pekerjaan lagi, yaitu mengumpulkan surat pernyataan bebas plagiasi gitu. So, itu nanti setelah keempat. Yang ketiga ini silakan dikerjakan untuk tugas keempat. Pastikan sudah full komplit semua. Lalu setelah itu cek plagiasi. Saran saya di luar dulu, tapi kalau nggak mau di luar, Pak, kayaknya saya udah yakin nih Pak, semuanya saya tulis sendiri gitu ya. Ya udah, monggo langsung masukin ke tugas keempat, dan batasnya 30%. Kalau belum 30% tidak bisa diterima. Gitu. Simple kok. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Nah, mulai pertemuan-pertemuan ketiga gini biasanya udah mulai, gitu doang ternyata udah berbentuk kok. Gitu ya, Mas Jonathan udah bisa tersenyum tuh, seneng saya. Pertemuan pertama kelihatan sekali stresnya. Takut banget kayaknya sama Karil ya. Tapi ya ternyata cuma kayak gini aja kok. Semuanya jangan ada yang kita persulit. Ya alhamdulillah semuanya saya lihat di tugas 3 sudah mengikuti kaidah penulisan dengan baik sekali. Gitu. Oke, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi saja di sini. Tidak banyak yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman karena memang di tugas 3 ini sebenarnya sudah berbentuk, sudah selesai. Hanya tinggal
rambu-rambu plagiasinya yang baru saya munculkan untuk masuk ke tugas keempat. Gitu. Oke, silakan Mas Yonatan. Ya Pak, selamat malam. Untuk pertama, terus saya mau bertanya Pak, itu yang di tugas 4 itu saya baca instruksinya kok mirip yang tugas 3. Apa memang dikumpulkan kayak tadi yang Bapak bilang itu langsung atau gimana Pak? Iya, Itu aja memang sih. Mas. Memang Mas tugas 3, tugas 4 itu tinggal mindahin dari tugas 3. Tapi yang perlu diwaspadai adalah cek plagiasinya, Mas. Gitu. Di tugas 3 belum ada cek plagiasi, tapi di tugas 4 sudah ada cek plagiasi. Gitu. Nah, ini masih ada waktu sekitar 2 minggu ya. Kalaupun gini ya, jadi kalaupun Mas Yonatan ternyata nemu ada kesempatan untuk publikasi papernya, teman-teman yang lain juga ini ya, kalau ada kesempatan untuk publikasi papernya dalam waktu 1-2 minggu ini, silakan dipublikasi, nanti sampaikan ke saya. Nah, di saya nanti akan memberikan di tugas keempat itu saya diwajibkan untuk memberikan nilai sempurna ke teman-teman yang sudah mempublikasikan papernya. Gitu. Contoh yang saya berikan itu juga yang dari semester lalu kan ada 2 teman kita senior ya berarti ya sudah bisa publikasi gitu ya. Jadi kalau ada channel gitu atau nemu link di grup manapun gitu atau ada penawaran untuk melakukan publikasi, ya mungkin ada biayanya ya 100-200 ribu dengan syarat bisa terbit hanya beberapa hari ini, monggo silakan. Jadi itu Mas Yonatan yang di tugas 4 yang bisa dilakukan. Dari tugas 3 memang SS bisa dipindahkan ke tugas keempat asal dengan catatan plagiasinya di bawah 30%. Dan dari tugas 3 lari ke tugas keempat, teman-teman juga punya kesempatan untuk melakukan publikasi papernya. Gitu. Kalau sekedar mau lolos aja ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting di bawah 30% plagiasinya. Kalau mau lebih dari itu, monggo dipublikasi. Dengan rewardnya adalah nilai sempurna ke depannya. Gitu Mas Yo. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Oke, gitu. Ya, jadi itu ya Mas Jonathan udah notice tuh. Pak, kok sama aja? Iya, memang sama aja. Di tugas 3 memang tidak dituntut untuk completion, untuk kelengkapan. Oke, Mbak Rizvani silakan. Bapak saya mau nanya itu di kegiatan belajar 11, kan sebelum unggah tugas yang keempat itu disuruh ngisi judul, abstrak, kata kunci sama kata kunci artikel final itu. Nah itu mungkin udah ada di tugas 3 ya sebelumnya, bisa dimasukin langsung. Nah terus kalau untuk yang bawah itu, maaf. Untuk yang setelah tugas 4 itu kan ada tempat pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi yang tadi Bapak jelasin bukan itu? Iya, betul. Iya, Mbak, betul sekali. Itu banyak yang kelupaan itu, sering kelupaan di bawah tuh. Jadi akhirnya banyak, ya nggak banyak, ada beberapa yang nggak lulus, meskipun udah sampai tugas 4, lembar pernyataan bebas plagiasinya nggak dikumpulkan. Gitu Mbak Rizky. Untuk tadi itu saya sempat buka yang lembar itu. Di situ tuh ada tertera materai gitu kan. Itu berarti harus kita print dulu baru tempel materai dan tanda tangan lalu di scan atau gimana ya Pak? Maaf Pak, saya kurang ngerti. Iya Mbak, umumnya seperti itu, di scan
tempel materai, tanda tangan, lalu di scan apa, di print, tempel materai, tanda tangan, lalu di scan dan dikumpulkan. Umumnya seperti itu. Tapi kan ada juga ya pakai e-materai ya. Kalau untuk e-materai sih saya kurang begitu tahu, tapi karena memang peraturannya udah oke ya, saya rasa nggak masalah sih kalau mau pakai e-materai juga. Gitu Mbak Rispa. Oh, oke. Makasih ya Pak. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Rispa. Iya, seperti itu. Nah, itu yang sering kelupaan. Jadi jangan sampai kelupaan. Nah, biasanya di akhir-akhir itu setelah saya ngoreksi yang tugas 4, saya lihat ada yang ketinggalan nggak untuk input lembar pernyataan itu, lembar pernyataan bebas plagiasi. Kan sayang banget udah sampai tugas 4 udah dikerjakan, tapi ternyata lembar pernyataan bebas plagiasinya ketinggalan. Nah, saya cek lagi, ya we know lah, modelnya UT itu seringkali error. Ada beberapa juga yang sudah ngerasa mengumpulkan lembar pernyataan bebas plagiasi, tapi ternyata belum terupload. Semester lalu ada 2 mahasiswa saya seperti itu. Akhirnya itu di hari-hari terakhir. Akhirnya saya japri, saya teleponin, karena memang tugasnya belum terupload, lembarnya belum terupload gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya di detik-detik terakhir tinggal beberapa jam sudah terupload dan bisa. Jadi nanti tolong sekali untuk dicek and recheck ya. Cek ulang lagi untuk yang lembar pernyataan bebas plagiasi itu jangan sampai kelupaan. Gitu. Jadi ya itu yang saya sampaikan di web 3 ini ya, 2 hal itu, persiapan untuk plagiasi, plagiarism checking di tugas 4 dan juga lembar pernyataan bebas plagiasi yang jangan sampai ketinggalan. Itu. Monggo silakan kalau mau ada pertanyaan lagi, kita diskusi saja. Iya, ada beberapa pertanyaan juga kemarin, Pak, saya telat ngumpulin tugas 1 dan tugas 2-nya gitu. Nggak usah dipikirin. Di Karil ini nggak ada penilaian untuk tugas 1, 2, dan 3. Penilaiannya nanti kalau sudah jadi di tugas keempat gitu. Jadi nggak usah dikhawatirin untuk kemarin ngerasa terlambat mengumpulkan di tugas ke 1 dan 2, dan memang nggak ada deadline-nya juga untuk tugas 1 dan 2. Oke, sekarang Mbak Mega. Monggo Mbak Mega, silakan. Halo, Mbak Mega. Loh, tadi ada. Oke, mungkin kepencet ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada yang tanya. Mungkin kalau bertanya, mohon maaf untuk 1 minggu ke belakang banyak sekali yang chat saya, tapi terlewat saya balas atau saya balas sekenanya aja karena memang lagi hektik sekali di kampus gitu ya. Kampus saya lagi mengadakan, minggu lalu sedang mengadakan uji kompetensi untuk teknisi akuntansi. Lalu ya gitulah, karena saking sibuknya jadi agak-agak kelewat. Ini saya juga masih banyak PR untuk UT. Terus oke, ada lagi yang mau tanya. Oh, Mbak Rizvani. Ya, monggo Mbak Rizvani, silakan. Wah, Bapak, satu lagi. Ya, monggo. Kan
disarankan buat ngecek plagiasi di luar sebelum upload tugas 4. Selain Turnitin ada lagi nggak Pak website atau aplikasi rekomendasi gitu buat ngeceknya? Oke, terima kasih Mbak Rizfa. Toolsnya banyak Mbak. Tools cek plagiasi itu banyak sekali. Ada Unicheck, ada Exchequer gitu ya. Tapi yang the most powerful ya menurut saya itu Turnitin. UT beberapa semester lalu, 2 semester yang lalu deh masih pakai Turnitin. Tapi 1 semester kemarin dan semester ini sudah menggunakan software yang berbeda karena di dalamnya selain ngecek plagiasi juga ada AI checkingnya juga. Jadi cek berapa persentase penggunaan AI. Tapi jangan khawatir untuk penggunaan AI-nya ini belum menjadi syarat kelulusan. Yang menjadi syarat kelulusan adalah plagiasinya saja. Jadi saran saya dan memang yang paling banyak ada di pasaran sekarang tuh Turnitin. Jadi kenapa saya rekomendasiin Turnitin? Karena memang itu yang paling banyak digunakan di dunia akademik gitu ya. Di kampus tuh paling banyak sekarang pakai Turnitin. Gitu Mbak Rispa. Lainnya sih banyak tapi jangan deh Turnitin aja, mending deh itu yang paling gampang, paling murah, paling cepet. Oh, begitu ya. Makasih ya Pak. Cari aja di Shopee Mbak, banyak Mbak. Ya, siap. Kalau mau effort, mau gratisan juga bisa sebenarnya. Ada yang membagikan password dan enrollment key, dibilangnya gitu ya. Enrollment key sama kelas, kode kelas sama enrollment key itu di YouTube biasanya ada. Tapi effortnya terlalu besar dibandingkan dengan kalau kita harus bayar. Jadi menurut saya sih mending bayar aja, cari di Shopee gitu. Oke, gitu ya. Oh, ada Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Selamat malam Pak, mohon maaf tadi. Gak apa-apa Mbak Mega. Gimana Mbak Mega? Ini kan kalau seumpama kan kita sudah cek plagiasi di luar, terus kita upload. Nah, apakah hasilnya itu sama dengan software yang dari pihak UT? Takutnya kan kalau seumpama hasilnya beda untuk Turnitinnya gitu, takutnya Pak. Oke. Gimana ya itu? Good question, pertanyaan bagus sekali. Bisa berbeda. Bisa banget berbeda. Makanya kalau masih ada di kisaran 30 ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari 30, sekitar 28, 29, ada baiknya diperbaiki lagi. Gitu, karena bisa jadi takutnya begitu masuk ke sistemnya UT itu malah meningkat gitu. Tapi sih kemungkinan untuk bedanya jauh sih ya enggak sih ya Mbak. Di kisarannya segitu-segitu aja. Gitu Mbak Mega. Ada kemungkinan. Terus itu, terus itu kan kalau seumpama udah upload juga dan kita kan udah cek plagiasi, nah itu kemungkinan koreksinya itu berapa lama ya Pak? Kalau seumpama kita udah upload tugas 4, terus itu kan pasti kan ada nilainya entah plagiasinya apa, nah itu kira-kira itu koreksinya berapa lama? Waktu koreksi. Kalau kita mau, iya, kalau seumpama ada plagiasinya kemungkinan 30% ke atas atau gimana, nah itu kita itu tahunya itu apa ya, berapa lama gitu loh Pak. Oke. Real time Mbak Mega kalau untuk tahu skornya gitu ya. Kalau untuk tahu skornya itu ya paling selang beberapa menit itu nanti udah keluar sendiri gitu ya.
Terus kalau untuk waktu perbaikannya ya sesuai dengan deadline-nya di tugas 4 gitu. Oh, pokoknya maksimal 3 kali upload gitu ya. Iya, itu Mbak Mega. Jadi nggak boleh kalau lebih dari 3 kali. Makanya saya takutnya di atas 30%, diperbaiki, dimasukin lagi, setelah diperbaiki dimasukin lagi, ternyata masih di atas 30%, itu udah makan 2 tuh. Diperbaiki lagi, dimasukin lagi, nah itu udah makan 3. Udah, kalau itu udah kesempatan terakhir kalau 3. Makanya daripada nyawanya habis di e-learningnya UT, mending dicek dulu di luar, baru nanti di-upload ke e-learningnya UT. Gitu Mbak Mega. Untuk template karirnya itu apakah dicek juga nantinya? Iya, kalau itu akan menjadi dasar penilaian juga di tugas keempat gitu. Itu yang asli itu 10 PT apa 12 PT ya Pak, yang sebelumnya itu takutnya. Aduh, saya nggak ngurusin kayak gituan lagi. Tapi ya gini lah Mbak, intinya kalau formatnya memang sudah sesuai dengan paper atau jurnal, saya rasa kalau untuk cuma besar huruf aja nggak akan saya permasalahkan kok. Oh, baik. Gitu. Takutnya kan sedetail itu mungkin cuma gara-gara template-nya aja itu udah gitu. Enggak Mbak, nanti syarat kelulusannya memang saya lupa deh, nilainya harus di atas 70 atau di atas 80 gitu ya. Tapi yang penting kalau memang sesuai kaidah penulisan, kalau cuma sekedar besaran font aja, ya masa mau kita tidak luluskan kan, ya nggak mungkin lah. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ya gitu ya teman-teman, dan nggak usah takut banget lah kalau soal nilai gitu ya. Insya Allah kalau memang udah dikumpulin, terus memang isinya udah bener, apalagi isinya udah oke, ya insya Allah lulus lah. Tujuan saya kan juga meluluskan semua teman-teman yang ada di sini. Jadi yang penting berbentuk, dikumpulkan sesuai dengan kaidah penulisan. Dah, itu aja. Oke, monggo. Silakan kalau mau ada lagi yang bertanya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya rasa cukup untuk web 3 kita malam hari ini. Kalau ada masalah, monggo silakan WA aja gitu ya. Kalau japri ke saya nggak terbalas, monggo WA aja di grup gitu loh ya, nggak apa-apa, kita satu grup sama-sama mahasiswa UT-nya, nggak apa-apa kalau nggak ketahuan. Soalnya kalau WA-nya pribadi kadang kekubur sama mahasiswa saya yang offline di Politeknik Negeri Madiun gitu. Jadi banyak sekali WA yang akhirnya baru saya buka itu udah kelewat 2 hari, udah kelewat 3 hari gitu, karena memang banyak banget yang WA, apalagi yang saya bilang ada event memang di kampus kemarin, jadi terlebih saya ketua panitia kemarin, jadi ya gitu, banyak WA yang masuk tuh. Terus selain itu kan saya juga menjabat sebagai kaprodi di kampus di Madiun, jadi ya, dan ini lagi musim-musim TA, tugas akhir skripsi gitu ya, jadi banyak yang nyariin saya untuk minta tanda tangan pada WA satu-satu ya gitulah, akhirnya banyak yang kekubur. Mohon maaf kalau gitu ya. Jadi kalaupun chat nggak terbalas secara pribadi, tolong di chat ulang lagi di grup, untuk kalau memang ada hal-hal yang urgent perlu saya balas secepatnya gitu. Grup itu lebih saya highlight lah dibandingin dengan WA pribadi gitu. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan saya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di
itu web keempat, saya masih ada PR satu lagi untuk berdiskusi bareng teman-teman semua. Kalau dibilang saya membimbing, enggak lah. Teman-teman di sini udah banyak yang berkecimpung di luar sana, bahkan mungkin lebih jago daripada saya. Jadi kita belajar bareng, kita diskusi bareng, insya Allah semuanya bisa selesai tugas dari mata kuliah Karil ini dengan baik. Gitu ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bapak. Ya, makasih.